Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua ada dalam kondisi yang baik, amin. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sampai hari ini, dimanapun kita berada hari ini, selalu sempurna. Dan pagi hari ini kita mau bersama-sama bawa pujian kita kepada Tuhan, bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami. Biar kami boleh dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa Engkaulah segalanya. Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Bahkan dalam setiap kondisi, dalam setiap musim kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari umat Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Sungguh-sungguh kita mau naikkan pujian ini. Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Amin Tuhan, ini isi hati kami. Yes, dapat melebihi Engkau, katakan selamanya. Sanjung Engkau Tuhan, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan segalanya. Yes, panggil Dia. Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yes, dapat melebihi Engkau. Angkat tanganmu, katakan selama
Terus nikmati hadirat Tuhan, nikmati penyembahan-Mu buat Tuhan. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Mari katakan, ku nyanyi. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Lebih lagi ku nyanyi Hosana. Yes. Di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi yes, bagi Rajaku Yesus, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan, katakan Hosana bagi Rajaku. Dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan,
benar puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Dan bahkan kalau hari ini, saat ini kami mau bersorak-sorai, itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Ya umat Tuhan, saya percaya walaupun kita tidak berada di dalam gedung gereja, tapi kita punya semangat yang menyala-nyala untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Yesus. Mari kita mau bertepuk tangan. Katakan, puji syukur hanya bagimu. Yes. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Angkat tanganmu, katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sorakkan. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan dengan sungguh kita mengatakan, segala puji syukur hanya bagi siapa? Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Angkat tanganmu. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah, haleluya. Yes, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri.
Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi?
Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru Tuhan beri untuk setiap kami. Berikan hikmat-Mu, berikan wahyu-Mu Tuhan, untuk kami dapat memahami apa yang menjadi isi firman-Mu hari ini. Urapi kami Tuhan, urapi firman-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Biar firman yang benar, firman yang hidup, firman yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Firman itu masuk di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, kami percaya waktu firman ini dilepaskan, kuasa dan otoritas Tuhan dicurahkan. Maka yang sakit kami terima kesembuhan, yang lemah kami dikuatkan, yang putus asa kami terima pengharapan yang baru. Mujizat-Mu terjadi atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus memerintah atas kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Mujizat di Tengah Goncangan. Mujizat di tengah goncangan. Hari ini keadaan dunia sedang digoncang. Tidak sedikit orang-orang Kristen pun sedang mengalami goncangan demi goncangan. Tapi hari ini Tuhan akan mengajar kita. Justru mungkin mujizat yang kita tunggu-tunggu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Tapi justru Tuhan bisa melakukan dengan cara yang ajaib. Caranya Tuhan, bukan caranya kita. Saya akan ambil kisah yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus pada saat itu. Di Yohanes pasal 5, kisah mengenai ada orang yang disembuhkan, orang yang sudah 38 tahun sakit, disembuhkan Tuhan. Orang ini menanti-nanti di pinggir kolam Bethesda. Kolam Bethesda satu waktu digoncang airnya oleh malaikat Tuhan, dan orang pertama yang turun ke kolam itu akan terima kesembuhan, apapun sakitnya. Tapi justru kali ini orang yang menunggu-nunggu itu gak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena gak pernah bisa masuk menjadi orang yang pertama. Tapi waktu dia ketemu sama Yesus, mujizat yang tidak dia sangka, ketemu sama Yesus, perjumpaan dengan Kristus, mengubahkan kehidupan dia. Mari kita lihat kisahnya, Yohanes pasal 5 ayat yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Mungkin kita seperti orang ini, kita menunggu-nunggu mujizat terjadi. Mujizat akan kesembuhan, mujizat akan ekonomi, mujizat finansial, mujizat hubungan rumah tangga, mujizat apapun yang kita sedang tunggu hari-hari ini. Nah, bagaimana kita merespon? Ini yang menjadi penting, saudara. Kenapa respon kita penting? Coba kita perhatikan gini. Di sana dijelaskan bahwa ada banyak orang sakit menunggu di pinggir kolam Bethesda. Tapi di kisah ini jelas, seolah-olah mata Tuhan hanya tertuju kepada satu orang ini. Padahal ada banyak orang sakit. Ada banyak kisah-kisah yang mirip, saudara. Di mana ada banyak orang berkerumun ingin menyentuh Yesus. Seperti kisah wanita pendarahan 12 tahun. Banyak orang berjubel-jubel pengen pegang Yesus. Tapi waktu wanita ini memegang jubah Yesus, tiba-tiba Yesus berpaling dan berkata, "Siapa yang pegang saya? Ada kuasa yang keluar daripadaku." Padahal ada banyak orang berdesakan. Kenapa? Dari kisah-kisah ini Tuhan mau mengajarkan, Alkitab mau mengajarkan kita bahwa ternyata ada respon-respon yang ditunggu Tuhan. Sehingga mata Tuhan tertuju kepada kita. Saya sangat rindu hari-hari ini mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Banyak orang mencari Tuhan. Orang Kristen gak Kristen sekarang semua berbondong-bondong cari Tuhan. Caranya gimana mereka juga gak tahu. Tapi bersyukur kita diberikan penyingkapan rahasia-rahasia ilahi ini. Coba mari kita perhatikan. Ada beberapa respon yang dilakukan oleh laki-laki ini. Responnya akan mengajar kita untuk menjadi respon kita di hari-hari ini, saudara. Coba kita lihat. Respon yang pertama adalah tetap
berharap. Tetap berharap. Tahu dari mana? Laki-laki ini sudah 38 tahun menunggu untuk sembuh. Karena dia sudah dikatakan 38 tahun sakitnya. Umurnya berapa nggak tahu. Alkitab nggak catat. Mungkin lebih dari 38 tahun. Ya mungkin juga sama, minimal sama umur 38 tahunnya gitu ya. Kalau dia dalam lahirnya sudah begini, dalam keadaan yang cacat, berarti dia 38 tahun umurnya. Tapi mungkin cacatnya waktu dia remaja, kita nggak tahu. Tapi Alkitab mencatat 38 tahun. Nah, dia menunggu karena Yesus di sana dikatakan Yesus tahu bahwa dia sudah dalam keadaan lama, dalam keadaan sakit itu. Dia menunggu, dia berharap. Makanya dia balik lagi ke situ, dia balik lagi ke situ. Dia balik lagi ke Bethesda, dia balik lagi ke Bethesda. Saudara, mungkin ini yang sedang kita lakukan. Kita sedang menunggu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita menunggu mujizat. Tapi rasa-rasanya mujizat kok belum datang, belum terjadi. Why? Kenapa Tuhan ini belum terjadi? Ada quotes yang berkata, orang bisa nggak makan nggak minum 3 hari. Orang bisa nggak makan asal minum 40 hari. Tapi tidak ada seorang pun bisa hidup 1 hari pun tanpa pengharapan. Saya sangat setuju dengan quotes itu. Tapi pertanyaan saya, pengharapan yang kita gantungkan hari-hari ini kepada siapa? Apakah kita sedang berharap kepada kekuatan kita? Berharap kepada kemampuan finansial kita? Berharap kepada orang-orang dekat kita yang kita anggap punya uang, berkuasa, punya power, punya koneksi? Apakah hari-hari ini kekuatan itu bisa diandalkan? Saudara, di masa-masa pandemik ini, mau orang punya uang, mau tidak punya uang, semuanya menghadapi ancaman yang sama, yaitu virus. Bukan gara-gara kita kaya, maka kita terluput dari virus, no. Bukan gara-gara kita nggak punya uang, maka kita terluput juga dari virus, no. Bukan gara-gara kita punya koneksi, bahkan mungkin koneksi sampai ke luar negeri. Apakah itu akan meluputkan? No. Lihat. Semua itu sudah tidak bisa lagi kita harapkan. Kita hanya bisa berharap sama Tuhan Yesus. Dialah pengharapan yang sejati. Bersyukur tuh. Kita, saudara dan saya, bersyukur. Karena kita punya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pengharapan yang tidak pernah putus. Sekalipun dunia bergoncang, bumi berlalu, firman-Nya akan tetap. Kristus tidak bergeming, tidak bergetar karena masalah yang terjadi. Mari saudara, saya mendorong saudara tetap berharap sama Tuhan. Gantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang kedua, apa respon laki-laki ini? Dia tetap berusaha. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu bila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tidak ada orang menurunkan aku. Saudara bayangkan, dia berusaha mencari pertolongan untuk turun, terjun ke kolam itu. Tapi semua orang nggak ada yang mau tolong. Kenapa? Karena semua orang lagi berlomba-lomba untuk jadi yang pertama. Karena hanya orang yang pertama yang terjun, dia sehat, dia yang sembuh. Maka jelas, lumrah, nggak ada orang mau tolong dia. Mungkin ini adalah masa yang kita hadapi. Di mana di masa ini, seolah kita berjalan sendiri, nggak ada orang mau tolong kita. Dulu orang-orang ini mungkin kita tolong, tapi hari ini mereka nggak mau tolong. Wajar. Kenapa? Karena dalam situasi sulit, nalar manusia, respon manusia, sangatlah manusiawi kalau orang berusaha menolong dirinya lebih dahulu sebelum menolong orang lain. Sangat wajar. Jadi saudara, hari-hari ini kalau orang nggak mau tolong, saudara nggak perlu kecewa. Karena ini memang kondisi, ini adalah situasi. Dan bayangkan waktu nggak ada yang mau tolong, dia tertatih-tatih. Dan sementara aku menuju, berarti dia berusaha. Sekalipun nggak ada yang tolong, dia tetap berusaha. Tapi apa yang terjadi, orang lain sudah turun mendahului dia. Waktu saya beberapa saat lalu mengalami demam di bulan Maret tanggal 10. Saya berpikir itu hanya demam biasa. 7 hari saya mengisolasi diri di rumah. Demam tinggi. Menggigil. Makin lama paracetamol pun sudah tidak mempan. Jenis lain seperti ibuprofen pun tidak lagi mempan. 3 jam sekali badan menggigil. Panas tidak kunjung turun. Dan apa yang terjadi? Saya memutuskan untuk hari ke-7 kalau belum sembuh, saya mau masuk rumah sakit saja. Saya masuk dalam rumah sakit swasta, bukan rujukan pemerintah. Karena saya berpikir ya saya bukan kena COVID, saya tidak terkena corona.
3 hari saya dirawat dalam perawatan kamar yang biasa. Hari keempat, dokter memindahkan saya, perawat memindahkan saya ke ruang isolasi. Di ruang isolasi semuanya berbeda. Tidak ada orang boleh menjenguk, harus tinggal sendiri. Bahkan suster dokter yang masuk semua berpakaian APD lengkap. Itu masa-masa yang sangat sulit yang saya hadapi saat itu, saudara. Rasa takut mencekam. Bukan masalah sakitnya, saudara. Masalah sakitnya cuma demam, hilang citra rasa, hilang indera penciuman, hilang nafsu makan. Ya itu sakitnya seperti itu. Saya masih bingung ini apa, karena saat itu alat rapid test masih susah. Swab test nggak mungkin dilakukan kalau bukan rumah sakit rujukan. Jadi sangat sulit untuk tahu apakah itu betul virus COVID-19 or not. Nggak mudah pada saat itu. Saya tahu itu masa-masa sulit yang saya harus hadapi, saudara. Dan pada saat sulit seperti itu, dokter dan suster perawat berusaha mengurangi intensitas untuk ketemu pasien. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Kenapa? Karena memang itu situasi, itulah kondisi. Justru saya mengapresiasi dokter, perawat yang berada di garis depan. Waktu saya tanya sama salah satu suster, sebab satu-satunya orang yang bisa saya ajak bicara, karena sisanya saya bisa cuma bicara lewat orang lain melalui media digital. Yang benar-benar real saya bisa ajak bicara ya suster, perawat, dokter kalau pas visit. Nah suster saya tanya, sus takut nggak? Saya ini terdiagnosa COVID. Suster takut nggak? Takut lah pak katanya. Tapi saya mau tanya suster, ini suster dipaksa atau suster dengan sukarela? Sukarela pak. Wah saya acung jempol. I'm very appreciate. Saya tahu banyak orang-orang sedang mengorbankan untuk berdiri di garis depan, untuk menjadi perawat, suster, dokter. Dan itulah keadaannya saat itu. Saya tidak bisa menyalahkan. Semua berusaha untuk menyelamatkan dirinya lebih dulu. Yes. Itulah satu situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Orang sekeliling kita akan berusaha menolong dirinya lebih dulu. Jadi saudara jangan kecewa kalau saudara menghadapi masa-masa seperti itu. Dan saudara, apa yang saya alami waktu itu? Setiap malam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Saya merasa ada roh maut mengintai saya di depan pintu kamar. Dan saat roh maut itu datang, saya harus menengking, saya harus berdoa berbahasa roh. Baru roh maut itu hilang, rasa tenang itu mulai datang. Saudara, sebetulnya yang lebih menakutkan yang dibawa oleh virus corona bukan sakit penyakitnya, tapi rasa teror ketakutannya. Karena kita seperti diperhadapkan dengan hidup dan mati di depan mata. Kenapa? Tidak ada obatnya, belum ada antivirusnya, belum ada vaksinnya, belum ada kejelasan saat itu untuk bagaimana proses berikutnya, kesembuhannya, kans untuk hidupnya, dan sebagainya. Karena yang kita dengar dari media sosial, ini seperti yang bisa suddenly death, tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Itu yang informasi-informasi yang kita dapat saat-saat itu. Dan itu yang membuat saya seperti menghadapi hidup dan mati, saudara. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Tapi saudara, di saat-saat seperti itu apa yang bisa saya lakukan? Saya tetap berusaha. Saya harus tetap makan. Saya harus tetap makan vitamin. Sekalipun waktu demamnya naik, rasanya tidak enak, tidak bisa makan, nafsu makan hilang, paksa makan, tetap berusaha, tetap berdoa. Sekalipun Tuhan rasanya terdiam. Bahkan setelah saya diisolasi selama kurang lebih 4 hari, Kamis sampai hari Minggu. Di hari Minggu, orang yang saya kasihi meninggal. Orang yang sangat saya kasihi meninggal. Ini nggak mudah, seperti saya dibombardir dengan masalah bertubi-tubi. Belum masalah sakit selesai, duka cita, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang yang saya kasihi ini. Itu masa-masa yang sangat-sangat sulit buat saya, saudara. Tapi apa yang saya harus lakukan? Saya harus tetap berusaha, saya harus tetap berdoa, saya harus tetap mencari Tuhan, saya harus tetap beribadah, saya harus tetap lakukan itu. Saya harus terus merespon dengan benar. Saudara, apapun yang kau sedang alami, mungkin kau sekarang sedang dalam ruang isolasi, bahkan kau sedang terjangkit COVID-19. Saya mau bilang, saudara, saya pernah ada di titik itu. Saya mau mendorong saudara. Tuhan belum selesai dengan Anda. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Tuhan belum selesai. Ada kesembuhan yang Tuhan akan berikan. Kalau sampai hari ini kita masih boleh bernafas, itu artinya Tuhan belum selesai dengan kita. Itu artinya Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan kita. Ayo,
Jangan dipenuhi dengan rasa takut, jangan dipenuhi dengan rasa khawatir dan gagal, tapi kita harus bangkit berdiri. Ini waktunya. Semangat, tetap berusaha, lakukan apapun yang kita bisa. Jangan menyerah. Kunci yang ketiga dari orang laki-laki ini yang terima kesembuhan adalah tetap percaya. Tetap percaya. Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 9. Jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, Tuhan mungkin sedang bertanya kepada kita dengan sebuah pertanyaan sederhana. Maukah engkau sembuh? Mungkin Tuhan juga tanya dengan pertanyaan sederhana lain. Maukah engkau mengampuni? Maukah engkau melepaskan rasa kecewamu? Maukah engkau berdamai dengan sesamamu? Maukah engkau merendahkan dirimu dan meminta maaf lebih dahulu kepada pasanganmu? Mungkin ada di antara kita yang sedang bertengkar, suami istri, orang tua dan anak, mertua menantu. Mungkin Tuhan sedang tanya dengan pertanyaan sederhana kepada kita. Maukah engkau mengampuni? Maukah engkau minta maaf? Saudara, kalau Tuhan tanya dengan pertanyaan sederhana seperti itu, mari, jangan tunda. Jangan banyak beralasan. Jangan banyak beralasan, Tuhan, tapi kan gak mampu, Tuhan, tapi kan dia udah terlalu jahat, Tuhan, tapi kan dia gak selayaknya untuk saya maafkan, dan lain sebagainya. Alasan-alasan kita hanya akan menghambat mujizat Tuhan terjadi. Mari saudara, berhenti beralasan. Sebab Tuhan tanya dengan pertanyaan sederhana kok, maukah engkau sembuh? Cukup jawab dengan mau atau tidak. Mau kerjakan, tidak ya sudah. Dan saudara, kalau kita lihat di sini, kenapa dia bisa percaya ya? Padahal Yesus ini orang yang baru pertama kali dia lihat. Dia belum pernah ketemu Yesus sebelumnya. Yesus juga nggak cerita dulu asal usulnya. Tahu nggak? Saya ini Tuhan loh. Saya bisa menyembuhkan loh. Saya punya kuasa loh. Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan Yesus baru ketemu orang ini baru ketemu Tuhan Yesus. Dan saudara bayangkan, pada saat itu umur Yesus kurang lebih 30-an. 30 kecil, dalam arti mungkin 30 tahun, 31 tahun. Karena Tuhan Yesus memulai pelayanannya di umur 30, dan hanya 3 tahun lebih Yesus ada di muka bumi ini. Dalam masa pelayanannya. Jadi umurnya kurang lebih 33, maksimal 33 setengah. Saudara, di umur 30, anggaplah 30 atau 31 tahun, ketemu sama orang yang umur 38 tahun menuju 40 tahun. Menurut adat istiadat Yahudi pada saat itu, orang Yahudi yang menuju umur 40 atau bahkan umur 40 dianggap lebih dewasa atau lebih mature. Bayangkan, kalau saya menjadi orang yang berumur 38 tahun ini ketemu sama orang yang jauh lebih muda dari saya, dan orang itu bilang gini, maukah kamu sembuh? Mungkin dalam hati saya bilang gini, ini nggak tahu apa, 38 tahun saya pengen sembuh. Mana ada orang yang nggak mau sembuh kalau sakit? Dan orang ini bilang begini, orang yang baru saya kenal ini bilang begini, kalau gitu bangun, angkat tilam, berjalan. Mungkin saudara, kalau saya jadi laki-laki ini, saya akan berkata gini, dia nggak tahu apa. Saya udah berkali-kali berusaha untuk bangun, bangkit, berdiri, dan saya selalu jatuh. Apakah dia mau mempermalukan saya di hadapan orang-orang ini? Mungkin saudara, mungkin. Kalau saya ada di pihak laki-laki ini, saya akan berpikir demikian. Tapi kenapa laki-laki ini bisa merespon? Dia bangun, berdiri, angkat tilam, dan berjalan. Karena saya tahu, saya yakin, dia punya rasa percaya. Waktu dia ketemu Yesus, tiba-tiba imannya bangkit. Rasa iman itu muncul, lalu dia mulai merespon. Saudara, hari ini, kalau kita mendengar firman ini, mari saudara, bangkit, belajar percaya sama Yesus. Kalau kita belajar percaya sama Yesus, kita belajar percaya pakai hati. Kalau kita percaya pakai mata, kita nggak akan bisa percaya sama Yesus. Karena manusia dunia, manusia duniawi, akan belajar percaya dari apa yang matanya lihat. Karena begitulah pola pikir manusia. Tapi manusia yang rohani ini, kita harus belajar percaya dengan iman. Iman artinya segala sesuatu yang belum terjadi. Harapan untuk segala sesuatu yang belum terjadi. Mata kita belum melihat. Mungkin justru yang kita lihat oleh mata, keadaan semakin lebih tidak baik. Kondisi kita menjadi lebih buruk.
Tapi justru di saat-saat seperti itu, kita harus menggunakan mata iman kita. Mata iman kita kepada Tuhan. Ayo saudara, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Nah, perhatikan instruksinya saudara. Ada instruksi yang begitu detail di sana. Dikatakan bangun, bangkit berdiri, bangun, angkat tilammu, berjalan. Bangun, angkat tilam, berjalan. Kalau saya boleh tafsirkan 3 kata instruksi ini. Yang pertama, bangun. Artinya kita harus bangkit, bangun dari segala kekecewaan, keterpurukan, dari segala keraguan-raguan kita. Bangun, saudara. Ayo, wake up. Jadilah sadar, bangun. Jangan bermalas-malasan, ayo bangun. Bangun di dalam Kristus, bangun. Angkat tilam. Kalau saya boleh artikan adalah bereskan masa lalu. Kenapa? Tilam melambangkan masa-masa dia sedang sakit. Tilam adalah alat yang setia menemani dia semasa dia di pinggir kolam Bethesda dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Tilam melambangkan masa lalunya. Saudara, angkat tilammu. Keluar dari masa lalumu. Mungkin masa lalumu masa lalu yang buruk. Engkau terbiasa dengan kegagalan. Engkau lahir tidak diharapkan. Engkau tadinya mau dibuang oleh orang tuamu. Kau menjadi anak yang broken home, kau menjadi orang yang gagal di dalam bisnis, engkau menjadi orang yang terpuruk dan lain sebagainya. Masa lalu yang buruk, tanggalkan. Kita tidak bisa maju ke dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan kalau kita terus digondol dengan masa lalu. Ataupun masa lalu kita adalah masa lalu yang baik. Dulu, pastor, saya orang berhasil. Dulu saya adalah orang hebat. Dulu saya sukses. Sebelum pandemik ini, bisnis saya luar biasa. Oke, itu dulu. Tanggalkan segala kesuksesan di masa lalu. Sebab itu tidak akan membawa kesuksesan di masa depan. Kalau ikut berjalan dengan Tuhan, fokus kita maju ke depan, bukan ke belakang. Jadikanlah masa lalu adalah pelajaran. Tapi marilah kita melangkah untuk masa depan. Sebab Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan setelah itu apa? Berjalanlah. Berjalanlah. Start walking. 38 tahun gak bisa jalan. Sekarang dia harus belajar berjalan. Start walking. Ini gak mudah, saudara. Mungkin hari-hari ini kita harus mulai lagi dari nol. Start from zero. Gak apa-apa. Jangan khawatir. Jangan putus asa. Gak apa-apa. Kita lakukan ini sama-sama semua, saudara. Semua kita sedang menghadapi masa yang sama. Start from zero. Lupa mana bisa saya bisnis online. Saya dari dulu gak pernah bisnis online. Harus belajar. Aduh, umur saya sudah terlalu tua, pastor. It's okay. Ini semua dialami kok sama semua orang. So, don't worry. Jangan takut. Jangan putus asa. Jangan merasa tertuduh. Ayo, bangun. Angkat tilam. Berjalan. Start walking. Gak mudah start walking. Mulai lagi dari nol. Meniti karir lagi dari nol. Gak apa-apa. But don't stop. Don't quit. Jangan menyerah, jangan berhenti. Start walking. Mulailah berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan saya tutup dengan ini, saudara. Di kitab Nehemia ada 10 pintu gerbang Yerusalem. Dan di sini dikatakan tadi, kolam Bethesda ada di dekat pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba hari ini namanya sudah bukan pintu gerbang domba, tapi The Lion's Gate, pintu gerbang singa. Atau Jehoshaphat Gate. Kenapa pada saat itu disebut dengan pintu gerbang domba? Karena di masa itu, hewan-hewan korban, domba-domba yang mau dipersembahkan untuk Tuhan, itu masuk melalui pintu gerbang domba. Siapakah domba Paskah kita? Siapakah domba yang dikorbankan buat kita? Yesus Kristus Tuhan. Dan bahkan pembangunan tembok Yerusalem pada zaman Nehemia diawali di gerbang domba dan diakhiri di gerbang domba. Ini bicara semua yang datang dalam kehidupan kita. Dari Kristus kepada Kristus untuk kemuliaan Kristus. Mari saudara, terimalah karya salib Kristus, karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Terima itu. Waktu kita terima itu, kita terima pertukaran yang sudah dilakukan oleh Kristus di kayu salib menggantikan saudara dan saya. Ini bicara mengenai Yesus. Waktu Yesus kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima pengorbanannya. Kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kita bertobat dari segala jalan-jalan yang jahat.
sungguh-sungguh ikut Kristus, lihat, Tuhan akan berikan mujizat di dalam kehidupan kita. Bethesda diambil dari kata bait Tesda, yang diartikan adalah rumah pengharapan, rumah belas kasihan. Di dalam Kristus ada pengharapan, ada belas kasihan yang tidak pernah putus. Melalui karya salib Kristus, melalui darah anak domba Allah itu yang dikorbankan buat saya dan Anda, kita terima pengharapan yang baru. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Tapi saudara, bukan cuma pengharapan, ya. Bukan cuma pengharapan yang ada di sana. Tuhan sediakan banyak hal lain. Mujizat hanyalah bagian kecil waktu kita tinggal di dalam Kristus. Saudara nggak usah pusing kejar-kejar mujizat. Saudara responi firman dengan benar, fokus kepada Kristus, fokus kepada karya Kristus. Saya yakin dan percaya mujizat pasti mengejar-ngejar hidup kita. Kalau fokus kita kepada Kristus pribadinya, menyenangkan hatinya, saya yakin dan percaya mujizat, apapun yang saudara butuhkan, semua Tuhan pasti cukupkan, semua Tuhan pasti sediakan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami terima setiap firman-Mu ini dengan hati yang terbuka, sehingga benih firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi setiap kami. Meteraikan firman-Mu oleh darah-Mu yang kudus. Tuhan, Kau jamah setiap jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan terpuruk, sakit, membutuhkan jawaban, terisolasi, menghadapi hidup dan mati, divonis umurnya tidak lama lagi. Apapun yang mereka sedang hadapi, Tuhan, Kau jamah sembuhkan, berikan kekuatan yang baru, penyertaan kasih karunia-Mu menyertai secara berlimpah-limpah setiap orang yang mendengarkan. Dan biar saat ini bangkitlah roh kami, bangkitlah roh kami Tuhan, sehingga kami terus berfokus kepada Tuhan, rencana yang ilahi, kehendak Tuhan. Segala yang baik, berkenan, yang sempurna, itulah yang kami pikirkan. Itulah yang masuk di dalam kehidupan setiap kami. Wahyukan terus Tuhan firman-Mu hari lepas hari kepada setiap kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Serahkan kehidupan kami, masa depan kami di dalam tangan Kristus. Kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.